menyerahkan 2 dokumen pegawai kepada Pemda Manokwari. Siswa-siswi kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 di SMK Negeri 2 Manokwari dinyatakan lulus 100%. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa Badan Kepegawaian Nasional Selasa siang menyerahkan 2 dokumen pegawai kepada Pemda Manokwari yang langsung diterima oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Dua dokumen yang diserahkan Kepala BKN, yaitu Persetujuan Teknik NIP CPNS Formasi 2018 dan Persetujuan Teknik Kenaikan Pangkat dan Pensiun serta Karpek atau Kartu Pegawai. Usai penyerahan oleh Kepala BKN Bima Harya Wibisana, selanjutnya Bupati selaku pimpinan daerah menyerahkan SK CPNS kepada 10 orang perwakilan dan juga SK pensiun kepada PNS yang memasuki masa purna tugas. Bupati Manokwari pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada Kepala BKN untuk dapat mengangkat tenaga honorer kategori K2 sebagai PNS dan juga tenaga kontrak pemerintah. Kita perjuangkan bersama-sama untuk diproses menjadi apakah menjadi P3K atau sebutannya seperti apa sesuai dengan mekanisme kepegawaian yang ada. Banyak yang datang ke kami untuk harus ini supaya diproses nasib mereka seperti apa, khususnya guru-guru dan juga tenaga kesehatan. Banyak yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun, ada yang juga sudah 10 tahun, dan mereka itu menjadi garda terdepan pelayanan pemerintahan dan juga pembangunan di kampung-kampung dan juga desa-desa yang memang kita juga harus berkewajiban untuk memperhatikan mereka. Saya titip khusus untuk K2, ini saya titip ke Kepala BKN, kiranya ini bisa mendapatkan perhatian dari Bapak untuk kami di Kabupaten Manokwari. Kami juga berterima kasih karena formasi. Selain berpesan kepada perwakilan CPNS penerima SK, Bupati Hermus atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada ASN yang memasuki masa purna tugas dengan menerima SK pensiun. Ucapan terima kasih disampaikan Bupati karena ASN yang memasuki masa purna tugas telah mengabdikan diri di lingkup pemerintahan Kabupaten Manokwari dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Persaudaraan Pemuda. Pemirsa, musyawarah daerah pertama yang bertujuan mempererat tali persaudaraan pemuda dan pemuda Kei di Manokwari dalam falsafah Aini Ain pagi tadi dibuka oleh Setda Manokwari. Musda pertama pemuda-pemudi Kei di Manokwari berlangsung sehari di salah satu hotel di Manokwari. Dihadiri anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Wakapolres Manokwari, Ketua Kerukunan Masyarakat Kei di Manokwari, serta sesepuh masyarakat Kei dan juga masyarakat Kei yang ada di Manokwari. Ketua Kerukunan Masyarakat Kei di Manokwari, Moses Naraha, dalam sambutannya menyampaikan, sesuai tema yang diusung dalam musda pertama memiliki arti yang luas. Oleh sebab itu, semangat kebersamaan musda ini dapat terlaksana dan dapat dijaga dengan baik. Dikatakan juga, zaman boleh modern, namun adat istiadat tetap harus dijaga. Oleh sebab itu, adat istiadat tidak dimodernkan karena hal itu merupakan jati diri. Api yang sudah menyala, semangat kebersamaan, adat istiadat yang sudah dinyalakan oleh leluhur kita, jadi ibaratkan bukta suluh itu jangan sampai padam.
Tugas kita adalah menjaga api itu agar tetap menyala. Adat istiadat itu kita tetap pertahankan. Orang bilang zaman milenial, zaman now, zaman modern. Tapi adat jangan kita modernkan. Tata kehidupan kita boleh kita sesuaikan dengan kehidupan zaman sekarang. Tetapi adat istiadat tidak boleh kita modernkan. Itu adalah ciri khas jati diri kita. Moses juga menyampaikan setiap proses dalam musda pertama harus menjunjung tinggi adat istiadat orang Kei. Moses juga menyampaikan setiap proses dalam musda pertama harus menjunjung tinggi adat istiadat orang Kei, sehingga proses pemilihan nanti harus dilakukan secara musyawarah. Siapapun yang akan terpilih sebagai ketua hendaklah dapat memimpin organisasi ini dengan penuh tanggung jawab. Bupati Manokwari dalam sambutan tertulisnya menyampaikan meningkatnya perkembangan dalam setiap organisasi dibutuhkan forum demi berlangsungnya satu proses evaluasi dan perencanaan program kerja serta perumusan langkah-langkah penyempurnaan. Saya berharap melalui momentum musda ini, pemuda-pemudi Kabupaten Manokwari semakin meningkatkan kemampuan untuk membangun komunikasi efektif dengan masyarakat maupun pemerintah daerah, sehingga semua program yang dijalankan organisasi ini dapat disinergikan dengan kebijakan pemerintah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya berpesan agar musyawarah ini dapat berjalan dengan baik dan berlandaskan asas demokrasi, karena siapapun yang terpilih menjadi ketua pemuda-pemudi Kei nantinya diharapkan dapat membuat perubahan terhadap kegiatan kepemudaan serta dapat menjadi motor penggerak bagi organisasi pemuda lain untuk sama-sama berperan aktif sehingga menjadi salah satu kekuatan bagi pembangunan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat khususnya pemuda. Sebagai tanda dibukanya musda pertama pemuda-pemudi Kei dilakukan pentabuhan tifa oleh Asisten 2 Setda Manokwari bersama dengan Ketua Kerukunan Masyarakat Kei serta sesepuh masyarakat Kei di Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Polres Manokwari kirim 4 personil dari Satreskrim ke Jakarta terkait pemeriksaan saksi ahli dalam kasus pembunuhan terhadap HS dan DW yang terjadi di Transit Towosi beberapa bulan yang lalu. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari melalui Kasat Reskrim Ibtu Arifal Utama kepada awak media di ruang kerjanya. Arifal mengatakan, terkait pemeriksaan saksi ahli, ada 4 personil dari Satreskrim Polres Manokwari yang juga dikirim ke Jakarta. Pemeriksaan saksi ahli akan dipimpin langsung oleh Guru Besar Universitas Indonesia. Sedangkan untuk pemeriksaan DNA langsung dilakukan di lab forensik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dari saksi ahli pun direncanakan berlangsung selama 3 sampai dengan 4 hari. Dipimpin sama Pak Abek pemeriksaannya. Guru besar di universitas sama di DNA-nya itu di lab forensik. Polda Metro punya nggak? Anggota Satreskrim Polres Manokwari ini kembali dari pemeriksaan saksi ahli di Jakarta. Jadi mereka timnya dipimpin oleh Ibda Abek. Ya. Kenapa? Selama berapa hari di Jakarta itu? 3-4 hari. 3-4 hari. Setelah itu baru Karena kan hari Selasa libur toh? Iya. Karena hari Selasa libur mungkin dilanjutkan hari Rabu ini. Setelah untuk itu hasilnya pemeriksaan saksi ahli. Langsung dibawa kemari. Langsung dibawa ke sini. Terus kami akan lakukan rekon. Kami akan merencanakan untuk melakukan rekonstruksi. Mungkin setelah press release. Press release ini curan modern. Arifal menambahkan, setelah kembali dari Jakarta langsung dilakukan rekonstruksi.
Namun untuk lokasinya masih akan ditinjau dari situasi dan kondisi di lapangan. Bila memungkinkan, rekonstruksi akan berlangsung di TKP awal, sedangkan personil yang akan disiagakan untuk berjaga-jaga berasal dari Satbrimob Polda Papua Barat dan Sabara Polres Manokwari. Karena kan kita nggak mau nanti para pelaku ini kenapa toh. Kalau misalnya kita dilakukan di TKP semula, TKP awalnya, takutnya nanti dia kenapa yang disalahkan nanti pihak kepolisian lagi. Tapi kalaupun memang di TKP awal, kami akan melakukan pengamanan dan kami akan menyiapkan pengamanan dari Brimob maupun Sabara Polres. Kalau sampai dengan hari ini pelaku yang sudah ditetapkan 2 orang itu ya? 2 orang. 2 orang ya? Oke, baik. Untuk sementara ditahan di mana ini, Kuman? Sekarang ada di Polda. Masih sementara sampai saat ini di Polda. Sampai saat ini ada di Polda. Diketahui sampai dengan saat ini, polisi telah menetapkan 2 orang pelaku utama pada kasus pembunuhan terhadap HS dan DW yang terjadi di Transitowosi beberapa bulan lalu. Kedua pelaku saat ini sementara masih diamankan di Mapolda, Papua Barat. Pemirsa, siswa-siswi kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 di SMK Negeri 2 Manokwari dinyatakan lulus 100% dengan 2 kategori, 94% lulus murni sedangkan 6% lulus bersyarat. Kamis 3 Juni 2021, seluruh siswa-siswi tingkat sekolah menengah kejuruan SMK di Manokwari mengumumkan hasil kelulusan siswa-siswi kelas 12. Di SMK Negeri 2 Manokwari, pengumuman kelulusan dihadiri oleh para guru dan kepala sekolah. Sedangkan untuk para siswa disampaikan melalui WhatsApp grup masing-masing jurusan. Langkah ini dilakukan karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kepala SMK Negeri 2 Manokwari, Regina Wutoy, mengatakan, dari 291 siswa yang ada di 11 program kompetensi keahlian di 11 jurusan, jumlah siswa yang lulus murni mencapai 94%. Sementara sisanya lulus bersyarat. Lanjut disampaikan Regina, tahun ini seluruh siswa SMK 2 Manokwari dinyatakan lulus. Namun khusus bagi mereka yang dinyatakan lulus bersyarat karena belum menyelesaikan tugas-tugas. Negeri 2 Manokwari di tahun 2021 ini dari 291 siswa yang berada pada 11 kompetensi keahlian atau 11 jurusan. Di sini hasil kelulusannya kami presentasikan berdasarkan program keahlian. Jadi kalau dirata-ratakan dari 291, sekitar 94% yang dinyatakan lulus. Sementara sisanya itu lulus bersyarat. Jadi tidak ada siswa yang tidak lulus. Semua siswa dinyatakan lulus. Namun untuk sementara waktu masih ada yang bersyarat karena mereka belum menyelesaikan tugas-tugas dan juga nilai-nilai untuk memenuhi kriteria kelulusan itu sendiri. Lebih lanjut, Regina mengatakan, mengapa hal penilaian kelulusan yang dipakai tahun ini, mengingat masih masa pandemi COVID-19. Dan kedua waktu pembelajaran selama 3 tahun ini dirasa sudah cukup maksimal bagi anak didik, ditambah juga dengan praktek industri dan praktek kerja uji kompetensi. Untuk itu, diharapkan kepada siswa yang belum melengkapi nilai-nilai mereka, segera kembali ke sekolah untuk melengkapi seluruh persyaratan sebelum menerima ijazah. Mengapa hal ini kami berlakukan di sekolah untuk tahun ini? Mengingat masa pandemi yang pertama, yang kedua, waktu pembelajaran yang kurang lebih 3 tahun itu kami rasa sudah maksimal bagi anak didik kami, ditambah lagi praktek kerja industri dan juga melakukan uji kompetensi, sehingga untuk melengkapi
nilai-nilai yang masih kurang bagi siswa yang sakit, berhalangan hadir, masih berada di luar kota Manokwari, sekolah masih memberikan kesempatan kepada para siswa kami untuk kembali menyelesaikan tugas akhir sebelum menerima ijazah kelulusannya. Sampai kapan Dan itu? dalam nanti setelah ijazah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan kurang lebih dalam waktu dekat. Pengumuman kelulusan Kamis pagi tadi hanya diwakili oleh 2 orang siswa yang ditandai dengan pelepasan atribut sekolah dan penyerahan hasil rapot kedua siswa yang dihadiri oleh orang tua dan sejumlah guru dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Manokwari Selatan merupakan satu dari 13 kabupaten kota di Papua Barat yang dikaruniai panorama bentang alam yang begitu indah. Salah satunya adalah Gunung Botak yang merupakan ikon pariwisata yang berada di Kabupaten Manokwari Selatan. Kabupaten Manokwari Selatan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Induk Manokwari sejak tahun 2012. Wilayah administratif Kabupaten Manokwari Selatan terdiri dari 6 distrik dan 57 kampung. Sumber daya wisata potensial di Kabupaten Manokwari Selatan diantaranya wisata alam, wisata bahari, wisata keagamaan atau religi, wisata sejarah, dan wisata budaya. Keunggulan lain dari Kabupaten Manokwari Selatan adalah letak geografis yang berdampingan dengan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Ketersediaan sarana pendukung pariwisata berupa akses jalan menuju ke tempat destinasi wisata pada umumnya cukup baik. Gunung Botak merupakan ikon pariwisata Kabupaten Manokwari Selatan dan untuk menuju ke lokasi wisata alam Gunung Botak dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam perjalanan. Akses untuk menuju lokasi tersebut dapat menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Gunung Botak adalah salah satu ikon wisata di Kabupaten Manokwari Selatan yang merupakan wisata alam yang cukup menjanjikan di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Untuk itu, melalui perencanaan yang ada, Kabupaten Manokwari Selatan di dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati kami akan rencanakan masukkan di dalam Ripda Kabupaten Manokwari Selatan dan menjadi program utama. Dan wisata yang ada di Manokwari Selatan ini terdiri dari 3 program. Yang pertama, yang ikon utama adalah di Gunung Botak ini sendiri. Sebagaimana kita sama-sama lihat dan ketahui sendiri bahwa memang di saat-saat tertentu Gunung Botak ini mempunyai panorama yang cukup menarik bagi para pengunjung yang datang ke sini. Kawasan Gunung Botak merupakan kawasan cagar alam yang indah. Sesuai dengan namanya, Gunung Botak tidak ditumbuhi dengan pohon yang besar, melainkan semak belukar dan alang-alang. Keindahan gunung dan pemandangan laut Taman Nasional Teluk Cendrawasih membuat wisatawan atau pengunjung terus berdatangan untuk mengunjunginya. Sebagian besar wisatawan berkunjung untuk menikmati keindahan gunung tersebut dengan foto bersama keluarga sebagai lokasi prawedding dan lainnya. Selain itu, kawasan wisata alam Gunung Botak juga dikembangkan menjadi areal perkemahan dan area trekking. Objek wisata Gunung Botak terletak di distrik Momiwaren, meliputi Kampung Siep, Mawi, dan Yakwandi. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan mengharapkan ketika wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung ke objek wisata Gunung Botak agar tetap menjaga alam dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat serta tidak merusak fasilitas yang tersedia. Jelajahi alam sampai ke ujung negeri karena alam Papua menyimpan sejuta pesona yang indah. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.